Yang kami hormati Kiai Imam Baihaqi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba Ulikam. Yang kami hormati Ustadz Hasan Nubillah selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba Ulikam. Yang kami hormati para narasumber kita, Kang Faisal, Mbak Agis, Mbak Frida, Mbak Fatma, Mas Faidul Zudi, dan para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Saya selaku moderator dari acara webinar Like Your Future, sharing persiapan kuliah bersama santri Pondok Pesantren Mamba Ulikam. Saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan, sambutan, sharing session bersama santri Pondok Pesantren Mamba Ulikam, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Mamba Ulikam, Ustadz Hasan Nubillah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya yang terhormat kepada Romo Kiai Imam Baihaqi Ali wa ala alihi dan kepada semua partisipan webinar pada pagi ini. Selamat datang semuanya dan selamat bergabung. Minta maaf atas mengganggu waktunya kalian semua. Yang akan kami sampaikan pada pagi ini, tolong dipersiapkan masalah temanya. Kalau temanya jangan, kalau bisa jangan monoton untuk kuliah saja, akan tapi untuk melanjutkan jenjang pendidikan agamanya juga tolong dipikirkan. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi ngaji ini jenengan juga harus dilanjutkan. Kalau kalian memang, kalau panjenengan memang mau kuliah, monggo, akan tapi tetap harus memikirkan pendidikan agamanya. Setidaknya cari pondok pesantren yang memang benar-benar di situ jelas sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan hanya nyambungnya sampai ke Mbah Google, eman-eman. Jadi ya seperti itulah. Kalau yang masih, nanti kalau ada partisipan yang masih jenjang SMP, SD mau melanjutkan ke sekolah di sekitar Genteng, kami mempersilahkan untuk bergabung ke pondok kami, yaitu Pondok Mamba Ulikam yang berada di Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kalau memang itu nanti ada partisipan yang sifatnya mau melanjutkan ke sekolah daerah Genteng, baik itu Aliyah MAN atau MTS Genteng atau SMP 1 atau SMA 1. Jadi tolong itu nanti bisa diarahkan bagi semua moderator, semua narasumber. Jadi saya meminta terhadap jenengan
nanti memang ada partisipan yang sifatnya mau mengarah ke pendidikan umum dan dia membutuhkan tempat untuk belajar agama, tolong nanti diarahkan untuk bergabung dengan kami. Karena di pondok kami ada beberapa program yang setiap hari diajarkan, yaitu kitab kuning, bahkan ada hafalan Al-Quran dan ngaji Al-Quran dan yang lain-lain yang terkait dengan pendidikan agama. Jadi mungkin hanya sampai situ dari kami. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, minta maaf dan terima kasih atas waktunya. Dan kami mau minta maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Ya, dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Fudilah, untuk informasi lebih lanjut mengenai pondok pesantren bisa hubungi nomor yang tertera pada halaman Facebook Pondok Pesantren Mambo Likam. Bagi yang ingin bergabung menjadi santri Pondok Pesantren Mambo Likam bisa hubungi 0852 3642 4849 dan 0823 3100 1574. Untuk acara selanjutnya yaitu sharing session bersama santri Pondok Pesantren Mambo Likam. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Agis Masluha yang merupakan mahasiswa jurusan ilmu biologi yang dari UIN Malang dan merupakan santri Pondok Pesantren Mambo Hikam. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terdengar ya suara saya ya? Jelas? Oke, jelas. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan memberi saya kesempatan untuk bisa membagikan pengalaman pengalaman apa nih? Pengalaman masuk kuliah ya, pengalaman untuk masuk kuliah dan pengalaman bagaimana saya di kampus gitu kan. Ini pertama kali ya saya untuk gabung webinar seperti ini. Jadi mohon maaf jika agak-agak kaku, agak-agak gimana. Terus beneran.
pengalaman saya, ini kan sharing-sharing saja ya, sharing mengenai bagaimana langsung saja mawon nggih. Pengalaman bagaimana saya masuk SBM, masuk kampus gitu. Saya itu masuk kampus lewat jalur SBMPTN. Kan saya kan saya masuk tahun 2017, angkatan 2017. Nah, pada angkatan 2017 itu jalur yang sebelum SBM, jalur SNMPTN, jalur undangan itu waktu saya insya Allah itu hanya 50% dari total keseluruhan siswa yang ada di satu sekolah itu. Jadi waktu itu saya kalau SNMPTN itu belum bisa gabung, nggak keterima gitu waktu ikut SNMPTN. Jadi nggak keterima seleksinya. Jadi saya langsung fokus ke SBMPTN dan tes tulis dan tes selain undangan yang lainnya. Nah, waktu itu karena alhamdulillah juga di sekolah saya dulu di SMA-nya itu fokus sekali, kayak difokuskan, memang di sana itu difokuskan para siswanya untuk mengikuti SBMPTN dan tes tulis lainnya. Itu memang difokuskan. Jadi kita setelah fokus UN kayak gitu, bimbingan gitu kan. Dulu kan masih ada UN ya. Kalau sekarang anak SMA itu ada UN ya. Terutama itu anak-anak, saya kan tahunya dari anak-anak santri ya. Di MAN nggak ada UN kan, langsung ujian madrasah gitu kan. Nah, terus bentar. Nah, iya dulu itu saya habis bimbingan UN, setelah bimbingan UN selesai, langsung kita dulu itu di pondok saya kan dulu mondok juga SMA-nya, itu langsung bimbingan SBMPTN dan bimbingan yang lainnya. Jadi fokus, teman-teman di situ tuh fokus. Jadi semuanya tuh satu sekolah itu kayak punya mindset gitu loh, punya mindset mereka itu SBMPTN-nya tuh kayak difokusin sekali, terus temenan gitu, sungguh-sungguh untuk mau tes SBMPTN-nya itu gitu. Jadi kita terarahkan. Nah, terus habis itu saya jalur SBMPTN, dan kalau ditanya cara bagaimana trik saya untuk bisa masuk SBMPTN itu gimana ya? Saya itu sebenarnya bukan termasuk orang yang standar kecerdasannya wow gitu, mboten ya. Saya itu standar kecerdasannya ya biasa-biasa aja, nggak begitu wow gitu kan. Jadi SBMPTN saya itu kekuatannya itu kalau saya bilang gini, gimana ya? Kalau saya bilang itu belajar semampu saya, tapi bertenaga kayak gitu. Soalnya karena saya itu nggak begitu pinter gitu kan, nggak begitu baik di akademiknya gitu. Jadi waktu itu sekuat tenaga berdoa pagi siang malam ya, minta restunya Pak Kiai juga, minta restunya Kiai, minta doanya gitu, biar masuk SBM, biar masuk tes tulis lainnya gitu. Saya tuh mau masuk kampus itu ada 2 yang saya ikutin, SBMPTN sama itu tes tulis PTKIN, apa namanya sekarang? Senam UMPTKIN. Nah, dulu itu namanya UMPTKIN, SBM sama UMPTKIN. Nah, di SBM sama UMPTKIN itu saya alhamdulillah masuknya di SBM. Entah nggak tahu ya, di UMPTKIN itu saya nggak tahu dari faktor apa yang saya nggak masuk gitu. Jadi ya itu, saya masuknya di SBMPTN. Terus
kalau saya mau ngasih trik-triknya ya bingung juga ya. Soalnya saya masuk SBMPTN itu trik saya yo itu tadi belajar karena belajarnya saya kan udah dari sekolahnya itu fokus ya, udah dari SMA-nya sendiri itu memang difokuskan, jadi enggak begitu terbebani. Karena kalau kalau belajar sendiri kan kadang ada rasa malesnya gitu kan, ada rasa malas, ada rasa butuh semangat gitu kan, jadi agak sulit kan gitu. Tapi saya dulu kan karena emang satu sekolah semua belajar gitu kan, fokus, jadi ya kayak gitu. Jadi mungkin semangat dari teman-teman juga kan, biasanya kan kalau temennya semangat, kita kan juga jadi semangat untuk belajar gitu kan. Nah kayak gitu. Itu sih pengalaman saya SBM. Soalnya kalau kurang ini, saya penak diskusi gitu. Kalau kayak gini, saya jadi bingung. Nanti langsung ditanyakan aja gimana yang lainnya gitu ya. Terus apalagi nih? Tentang apa ya? Tentang saya di kampus gitu ya. Saya kan anak UIN. Saya anak UIN. Saya kan saya di UIN itu jurusan biologi. Nah itu tadi saya kan apa ya? UIN itu 1 tahunnya wajib di Ma'had kan. Kalau khususnya UIN Malang, 1 tahunnya khususnya UIN Malang itu 1 tahunnya di Ma'had. Jadi saya 1 tahun pertama semester 1 dan semester 2 itu semester 1 sama semester 2 itu di Ma'had. Terus di asrama ya, Ma'had sama asrama asrama. Terus semester 2, 3, 4, 5, 6 saya di kos-kosan. Pertamanya enggak deh, semester 3, 4 itu saya di asrama. Jadi apa ya, kalau kalian udah di kampus itu udah macam-macam gitu. Kalau kalian di kampus itu bisa terserah mau ngekos, mau asrama, mau mondok itu terserah. Nah, di sana itu biasanya ada asrama khusus mahasiswa. Biasanya ada asrama khusus mahasiswa atau pondok khusus mahasiswa gitu. Nah, waktu itu saya di bentar. Ya, sorry. Maaf. Kepotong ya. Dari mana tadi? Pengalaman saya di UIN. Saya kan di asrama. Di semester 3 dan 4 itu saya di asrama. Itu kehidupan di asrama gimana ya? Kehidupan di kampus itu terserah tergantung kita kan ya. Tergantung diri kita, tergantung kita mau membawa diri kita kemana kan. Jadi kalau ditanya pengalaman saya di kampus itu, pengalaman saya itu kurang luas ya, karena apa ya, saya di kampus itu kurang
Jadi tergabung cuma apa ya? Fokus kuliah sama fokus kuliah dan organisasi lainnya itu saya masih belum itu belum mengikuti. Saya bingung kalau nggak ada pertanyaan ini. Tanya aja, tanya mawon nggih. Nggih, ini saya gimana ini? Mungkin segitu dulu mawon ya. Karena juga bingung saya kalau nggak ada topik yang mau ditanyakan. Monggo, mungkin moderator mau disambung. Disampaikan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatma Kurota Ayun dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari IAIN Jember. Kepadanya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini suara saya kedengaran atau tidak? Halo? Terdengar, Mbak. Assalamualaikum. Oke. Terdengar. Perkenalkan, saya Fatma Kurayun. Saya mahasiswa di IAIN Jember. Saya ini sebenarnya mau berbagi masalah pengalaman di kampus, masih belum karena kuliah saya masih online. Ya, saya sedikit cerita mengenai perjuangan saya masuk kampus saja ya. Saya di IAIN masuk lewat jalur UMPTKIN. Awalnya sih saya sendiri itu awalnya daftar jalur PAN, tapi saya nggak masuk. Saya sendiri pas waktu itu sebenarnya sudah yakin sekali bisa masuk lewat jalur PAN PTKIN, sempat down juga karena saya nggak masuk. Pada akhirnya saya diyakinkan kembali kalau tahun ini untuk pada akhirnya saya juga pas tanya-tanya ke guru, terus disemangatin sama guru-guru. Saya daftar lagi lewat jalur UMPTKIN. Halo. Kayak. Halo. Iya. Lanjut aja Mbak Fatma. Suara saya. Gimana, masih dengar suara saya? Masih. Iya, lanjut. Mbak, lanjut aja, Mbak. Oke.
Mas Munir. Saya akan sedikit cerita. Bingung sebenarnya mau cerita apa juga karena saya belum punya pengalaman sendiri untuk di kampus karena pembelajaran juga belum. Sebenarnya saya dulu itu di jalur SPAN PTKIN ambil di PAI, terus ada sedikit keraguan. Saya masuk PAI itu ragu. Ya, itu saya bisa sih masuk di PAI. Saya sendiri ragu kalau saya mau masuk jurusan PAI. Pada akhirnya ada pengumuman SPAN itu, ternyata saya nggak masuk. Terus saya sempat tahun lalu 2 hari, terus saya diingatin sama teman-teman saya, sama guru saya tanya, saya gimana ya? Saya ambil jurusan apa? Saya pengen jadi guru, tapi kok saya agak ragu di PAI gitu. Terus ditanya, Semen sebenarnya pengen apa sih, Dok? Sebenarnya ada lagi jurusan yang saya benar-benar inginkan, yaitu di ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi kok saya sendiri agak gimana gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Afiat. Saya belajar sendiri atau ikut bimbel? Saya sendiri tidak ikut bimbel. Saya itu cari grup WhatsApp mengenai strategi PTKIN sama cari video-video di YouTube mengenai trik-trik untuk mengerjakan soal PTKIN. Karena kalau mau ikut bimbel juga uangnya, biayanya yang nggak ada. Biayanya, jadi saya cari cara biar saya itu masih tetap bisa belajar meskipun nggak usah ikut bimbel. Jadi saya cari grup WhatsApp yang gratis mengenai trik belajar PTKIN, sama cari video di YouTube itu saja sih. Terus cerita apa lagi ya? Nggak ada yang mau tanya lagi ini. Ya wes, cukup sekian yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tulis, nanti saya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk sesi sharing session bersama mahasiswa UNED dan mahasiswa UIN. Dilanjutkan di sesi berikutnya. Para peserta dihimbau untuk segera bergabung di sesi selanjutnya ya, yang sudah saya kirim di grup WA. Sekian, terima kasih.